Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Pemirsa, Allah yang Maha Besar bisa menunjukkan kebesarannya dengan banyak cara. Salah satunya dengan kemunculan fenomena aneh, yakni munculnya lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya. Berikut kami hadirkan penampakan lafaz Allah yang terekam oleh kamera. Salah satu penampakan lafaz Allah yang paling sering di alam raya adalah di awan, seperti yang terekam di langit Purwakarta pada 10 April 2011. Lafaz bertuliskan Allah ini direkam dengan menggunakan telepon seluler oleh seorang siswa pesantren Persatuan Islam Purwakarta. Keajaiban Allah. Kejadian penampakan lafaz Allah juga terjadi di Cikampek, Jawa Barat. Seorang pengunjung rest area kilometer 57 di Jalan Tol Jakarta Cikampek merekam penampakan lafaz Allah di awan. Yang menakjubkan, penampakan lafaz Allah ini terjadi saat kumandang azan maghrib 22 Desember 2009. Orang yang merekam kejadian ini sangat terpukau dengan keajaiban ini dengan terus mengumandangkan takbir sebagai ungkapan kebesaran Allah. Di atas langit ada tulisan berlafazkan nama Allah. Ya Di Jogja, penampakan lafaz Allah dalam bentuk awan juga terjadi pada 9 Juni 2011. Menjelang maghrib di kawasan sekitar Ring Road Utara Yogyakarta, tulisan mirip lafaz Allah terlihat di awan. Sementara di sampingnya tampak tulisan mirip lafaz Muhammad. Pemirsa, tahun 2012 awan dengan lafaz Allah juga muncul. Kali ini di Lok Sumawe, Aceh, usai terjadi gempa berkekuatan 8,9 skala Richter pada 11 April 2012. Fenomena itu tidak berlangsung lama, hanya terjadi sekitar 10 menit, kemudian menghilang membentuk awan biasa kembali. Kejadian ini diabadikan oleh fotografer The Globe Journal. Tidak hanya di awan, kemunculan lafaz Allah juga terjadi saat bencana. Salah satu peristiwa kemunculan lafaz Allah saat bencana yang menjadi perbincangan adalah ketika terjadi gempa 8,9 skala Richter yang diikuti tsunami di Jepang. Lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentuk dari susunan mobil-mobil yang akan diekspor melalui kapal laut yang hanyut terbawa arus dahsyat tsunami. Mobil-mobil tersebut bertumpukan di sebuah tanah lapang di dekat pelabuhan Tokyo, Jepang. Lafaz tersebut terekam oleh kamera stasiun televisi Jepang NHK ketika memantau keadaan pasca bencana. Penampakan lafaz Allah di alam raya berikutnya datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Sinar matahari yang masuk melalui 2 genteng kaca di rumah Wiyadi, warga Ponowijayan Siman, Ponorogo ini membentuk lafaz Allah. Fenomena ajaib tersebut terjadi pada 6 September 2012. Uniknya, kejadian tersebut tidak hanya sekali terjadi. Keesokan harinya pada pukul 8 hingga 9 pagi, lafaz Allah tersebut muncul kembali, walaupun genteng kaca sudah diganti oleh Wiyadi. Subhanallah. Fenomena munculnya lafaz Allah di alam raya juga terekam kamera Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Saat meluncurkan pesawat Apollo Saturnus S-11, tampak di layar kendali tulisan asma Allah di bumi yang ditinggalkan roket pendorong pesawat. Fenomena ini cukup menakjubkan karena terjadi saat pesawat sudah berada di angkasa. Fenomena penampakan lafaz Allah tidak hanya terjadi di angkasa. Tanah pun turut bertasbih memuji asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fenomena ajaib ini tertangkap terbentuk pada bukit di sisi Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Longsoran tanah perbukitan membentuk tulisan yang sangat mirip dengan tulisan Allah. Bukit ini terbentuk pasca gempa Padang, Sumatera Barat yang terjadi tanggal 30 September 2009.
Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter itu membuat permukaan bukit longsor dan menerjang perkampungan di bawahnya. Salah satunya Kampung Jorong Pandan, tempat di mana lafaz Allah ini muncul. Pemirsa, masih banyak kisah penampakan lafaz Allah di alam semesta, dari mulai telur, tomat, batu, ikan, hingga pepohonan. Yang paling penting dari penampakan keajaiban Allah adalah agar kita sebagai manusia tak melupakan Allah karena Allah begitu dekat dan nyata kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah menundukkan padamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Maha besar Allah. Semua fenomena terlihatnya lafaz Allah di alam raya ini menambah keyakinan kita sebagai umat muslim atas kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, setelah ini Mozaik Islam akan kembali dengan fenomena alam aneh yang tak terbayang akal manusia. Tetap bersama kami ya. Pemirsa, Allah telah menciptakan alam raya ini dengan sempurna. Keindahan dan kemahabesaran Allah tergambarkan melalui ciptaannya. Di alam raya yang besar ini banyak misteri keajaiban yang hingga kini masih merupakan misteri. Akal sehat manusia tak sebanding dengan kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam raya yang sempurna. Pemirsa, berikut kami sampaikan sejumlah keajaiban alam di muka bumi yang tampak aneh bagi manusia biasa versi Mozaik Islam. Fenomena alam yang pertama adalah air terjun emas yang terletak di Yosemite National Park, California, Amerika Serikat. Sekilas memang tampak seperti air terjun biasa, namun yang membuat air terjun ini unik adalah warnanya yang berkilau kuning keemasan. Hal ini disebabkan karena dinding tebing yang bertekstur batu granit mendapatkan ekspos sinar matahari senja sehingga memantulkan warna keemasan. Peristiwa langka dan unik ini hanya terjadi beberapa hari saja dalam setahun. Biasanya terjadi pada akhir musim dingin atau sekitar bulan Februari. Tak heran jika fenomena luar biasa ini menarik perhatian wisatawan hingga lebih dari 3 juta orang setiap tahunnya. Fenomena air terjun unik lainnya terjadi di Antartika, Kutub Selatan, tepatnya di gletser lembah McMurdo. Air terjun ini sekilas tampak mengerikan karena aliran airnya yang seperti mengeluarkan darah. Hasil penelitian menunjukkan warna merah air terjun ini disebabkan adanya jutaan mikroba yang terkurung di bawah aliran air di bawah lapisan es sekitar 2 juta tahun yang lalu. Kumpulan mikroba ini kaya akan zat besi, sehingga memberikan warna merah sama dengan zat besi dalam darah dan membentuk pantulan warna merah pada air terjun. Warna merah pada air juga terjadi di pantai dan danau seperti yang terjadi di Afrika, Australia, dan Arab Saudi. Air laut di pantai ini tampak berwarna merah seperti darah. Hal ini disebabkan oleh jutaan fitoplankton yang berkumpul di tepi pantai. Selain itu adanya serpihan karang, cangkang kerang, dan kandungan kalsium karbonat pada mikroplankton, menyebabkan pantulan warna merah seperti darah. Sedangkan untuk danau yang memiliki air berwarna merah disebabkan oleh tingginya kadar garam dan mikroplankton di dalamnya. Fenomena alam langka berikutnya adalah badai pasir atau biasa disebut dengan landspot atau semburan tanah yang biasa terjadi di daerah gurun pasir seperti Afrika, Australia, dan Cina. Debu pasir yang tertiup angin topan dengan kecepatan mencapai lebih dari 40 km per jam hingga membentuk dinding pasir dengan tekstur unik, mencapai ketinggian hingga 4.000 kaki. Selain badai pasir juga terjadi badai api raksasa. Badai api ini disebabkan karena kebakaran hutan yang tertiup angin tornado berkecepatan tinggi, sehingga membentuk kobaran api raksasa dengan tinggi mencapai setengah mil dan kecepatan 100 km per jam. Badai api mampu membuat seisi kota porak-poranda dan menewaskan puluhan ribu manusia dalam waktu 15 menit, seperti yang pernah terjadi di Kanto, Jepang tahun 1923. Pemirsa,
Fenomena alam aneh satu ini mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Musa alaihissalam saat membelah Laut Merah. Banyak yang beranggapan apa yang terjadi pada Nabi Musa saat itu tampak tak mungkin. Namun fenomena yang terjadi di Korea Selatan ini membuktikan terbelahnya laut adalah hal yang mungkin. Fenomena terbelahnya laut ini terjadi di Pulau Jindo, Korea Selatan. Laut sepanjang 2,8 km terbelah membentuk daratan dengan lebar 40 meter, sehingga mampu menghubungkan Pulau Jindo dan Pulau Modo selama 1 jam saja. Fenomena laut terbelah ini disebabkan oleh adanya pasang surut air laut. Oleh masyarakat Korea disebut sebagai Moses Miracle atau mukjizat Musa. Tak heran peristiwa langka ini mampu menyedot perhatian jutaan pengunjung dari berbagai negara untuk merasakan langsung sensasi membelah laut ala Nabi Musa alaihissalam. Pemirsa, fenomena alam satu ini juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelangi biasanya kita jumpai di langit. Namun apa jadinya bila kita menjumpai pelangi di gunung es? Ya, jika biasanya gunung es lazimnya berwarna putih pudar, namun tidak terjadi pada gunung es di kutub selatan ini. Gunung es ini memiliki guratan warna biru, hijau, abu-abu, hitam, dan kuning, membentuk garis indah menyerupai pelangi. Hal ini disebabkan adanya reaksi salju terhadap kondisi suhu yang berbeda. Warna biru disebabkan karena celah di lapisan es mencair dan terisi air laut dan membeku dengan cepat. Sedangkan warna hijau disebabkan ketika gunung es pecah jatuh ke laut dan lapisan air laut yang asin membekukan sampai dasar laut. Dan ketika di sekitarnya terdapat alga atau tumbuhan laut, maka akan terpantul warna hijau. Dan warna abu-abu, hitam, dan kuning disebabkan adanya sedimen atau batu endapan yang terdiri dari batuan beku dan batu metamorfosis. Ketika lapisan es menggelinding menuju laut, sehingga pantulan warnanya pun muncul ke atas. Subhanallah pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kaya dan mengagumkan. Manusia tak akan mampu menandingi kebesaran Allah Sang Pencipta alam semesta. Bila kita melihat kebesaran Allah, hendaknya jangan lupa kita membaca Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ucapan tasbih Maha Suci Allah adalah ucapan untuk mensucikan Allah dari segala keburukan. Sementara ucapan tahmid Alhamdulillah adalah sebuah bentuk pujian yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku." Surat Al-Baqarah ayat 152. Pemirsa, mengingat Allah akan membuat kita jauh dari kesombongan. Allah adalah Sang Pencipta, sedangkan manusia hanyalah hamba yang tak berdaya. Setelah yang satu ini, Mozaik Islam akan segera kembali dengan fakta unik mengapa babi dilarang untuk dimakan. Tetap bersama kami ya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memberikan rahmat dan pencerahan kepada seluruh umat manusia. Dalam Islam terkandung aturan-aturan jelas yang mengatur kehidupan umat manusia di bumi, tak terkecuali aturan haram dan halal. Salah satu yang diharamkan Islam adalah daging babi. Hal ini ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meski sudah jelas keharamannya, hingga kini masih ada umat Islam yang nekat mengkonsumsi daging babi. Berikut kami sajikan sejumlah fakta menarik seputar babi versi Mozaik Islam. Fakta pertama yang membuat babi tidak layak dikonsumsi adalah karena babi adalah binatang yang sangat rakus. Tingkat kerakusannya tidak tertandingi oleh binatang lain. Bayangkan saja, segala jenis makanan akan dimakan babi, termasuk kotoran manusia atau binatang. Bahkan makanan yang telah dimuntahkan babi akan kembali dimakan saat seekor babi merasa lapar.
Fakta kedua mengapa babi tak boleh dimakan adalah karena tabiatnya yang buruk. Babi adalah binatang pemalas, senang tinggal di tempat yang kotor dan menyukai matahari. Babi juga senang mengawini ibu kandungnya sendiri dan kadang juga mengawini babi dari sesama jenisnya. Gaya hidup babi yang buruk dikhawatirkan akan membuat manusia tertular sifat buruknya juga. Padahal babi adalah binatang dengan karakter yang menjijikan. Fakta ketiga mengapa babi sangat berbahaya untuk dimakan berasal dari sisi medis. Berdasarkan penelitian ilmiah, dalam tubuh babi terkandung sedikitnya 25 macam jenis bibit penyakit. Antraks, rabies, leptospirosis, bahkan influenza menjadi beberapa penyakit yang dapat ditularkan dari seekor babi. Bahkan jika segumpal daging babi disiramkan dengan air soda, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama dari dalam daging tersebut akan muncul cacing-cacing dan belatung yang sangat berbahaya bagi tubuh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada tahun 1986 dalam konferensi tahunan sedunia tentang penyakit alat pencernaan, daging babi dinyatakan sebagai penyebab utama kanker anus dan kanker kolon atau kanker usus besar. Presentasi penderita penyakit ini sangat tinggi di negara-negara Eropa dan Amerika. Sementara di negara-negara Islam presentasenya sangat rendah sekali, hampir 1 berbanding 1000 kasus. Penelitian tentang babi memang baru banyak dilakukan beberapa dekade belakangan ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi segala macam makanan yang mengandung babi sejak berabad-abad lalu. Ini menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai umatnya dan menjaga umatnya dari segala macam jenis penyakit dan mara bahaya. Fakta selanjutnya tentang babi yang mungkin belum Anda ketahui adalah bahwa dalam tubuh babi tidak hanya terkandung 1 jenis cacing, tetapi 7 jenis cacing yang berbahaya bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah cacing pita atau Tania salumi. Cacing pita adalah salah satu cacing yang berupa larva yang menggelembung dalam tubuh babi. Cacing pita ini melekat pada dinding usus dan menyerap unsur-unsur makanan yang ada di lambung. Dan tahukah Anda, jika cacing ini dapat berkembang biak dalam tubuh hingga mencapai 1000 ekor. Keberadaan cacing pita dalam tubuh seseorang dapat menyebabkan seseorang kekurangan darah dan mengalami histeria. Satu lagi jenis cacing berbahaya yang terdapat pada babi. Cacing Schistosoma japonicus adalah salah satu jenis cacing paling berbahaya yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian jika menyerang bagian otak dan syaraf tulang belakang manusia. Jadi tak salah rasanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui telah menetapkan babi masuk ke dalam golongan najis berat atau najis mughalazah, yang jika kita ingin membersihkannya diperlukan 7 kali basuhan, dengan salah satunya menggunakan panah. Berikut adalah beberapa tanda yang menguatkan alasan mengapa manusia diharamkan untuk mengkonsumsi babi. Tahukah Anda jika babi tidak dapat disembelih? Ya, babi adalah binatang yang secara anatomi tidak mempunyai leher, sehingga babi tidak dapat disembelih di bagian leher. Sementara Islam telah mengajarkan manusia tata cara pemotongan hewan, dengan cara mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan dipotong di bagian urat nadi lehernya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerusakan pada organ vital hewan yang disembelih yang dapat mengakibatkan daging hewan tersebut tercemar oleh gumpalan darah dalam urat dan urin yang ada dalam tubuhnya. Dan tahukah Anda, jika babi juga menjadi carrier atau pembawa virus flu burung dan flu babi yang sangat mematikan bagi manusia. Virus H1N1 yang sebelumnya tidak berbahaya ternyata bermutasi dalam tubuh babi dan berubah menjadi virus H5N1 yang sangat mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan bagi manusia bukan tanpa alasan. Pengharaman daging babi bagi manusia dibuat agar manusia dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang terkandung dalam seekor babi. Bahkan Allah telah memberikan aturan yang jelas tentang pengharaman daging babi. Tak hanya dalam Al-Quran, tetapi juga dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi Isa alaihissalam misalnya, dalam hidupnya tidak pernah makan babi. Ini berbeda dengan kebiasaan sejumlah masyarakat yang mengaku menjadi pengikutnya, namun malah mengkonsumsi babi. Di akhir zaman saat turun kembali ke bumi, salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh babi. Semoga kita diselamatkan dari keburukan hewan yang diharamkan satu ini ya.
Demikian pemirsa Mozaik Islam kali ini. Semoga informasi-informasi yang kami sajikan kali ini akan membuka lebih lebar wawasan keislaman kita, sehingga kita makin yakin dengan kebenaran Islam dan makin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa, wassalamualaikum.